Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang fungsi, yaitu fungsi korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 adalah fungsi khusus yang memetakan setiap anggota domain tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi setiap anggota domain itu memiliki satu pasang ke anggota kodomain. Sehingga korespondensi 1-1 ini harus memiliki jumlah anggota yang sama. Banyaknya anggota A sama dengan banyak anggota himpunan B, atau NA sama dengan NB. Misalkan himpunan A yang anggotanya Eka, Wahyu, Mira, Wahono, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah nomor absen, sehingga jika digambarkan menggunakan diagram panah seperti ini. Eka nomor absen 1, Wahyu nomor absen 2, Mira nomor absen 3, dan Wahono nomor absen 4. Contoh bukan korespondensi 1-1 karena anggota kodomainnya itu tidak memiliki pasangan di domain, dan juga jumlah anggota domain dan kodomain tidak sama, maka bukan merupakan korespondensi 1-1. Jadi aturannya di sini domain dan kodomain tidak boleh bercabang, hanya ada satu pasang, serta domain dan kodomain tidak ada yang kosong. Banyaknya korespondensi 1-1 yaitu n faktorial. Di n itu jumlah anggota himpunan. N faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1. Contoh, 7 faktorial sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6, 7 dikurangi 2 itu 5, 7 dikurangi 3, 4, sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 sama dengan 5040. Misalkan lagi terdapat himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8 dan B anggotanya 4, 8, 12, 16 dengan relasi setengah dari. Berapa banyak korespondensi 1-1 yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B? Jadi kita gambar dulu. A anggotanya 2, 4, 6, 8, B anggotanya 4, 8, 12, 16. 2 setengah dari 4, 4 setengah dari 8, 6 setengah dari 12, dan 8 setengah dari 16. Jumlah NA itu sama dengan 4, NB juga 4, maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi, yaitu 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Contoh soal nomor 1, di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi 1-1? Yang pertama itu merupakan korespondensi 1-1 karena dari anggota domain hanya memiliki satu pasang ke anggota kodomain. Dan juga NA sama dengan NB, jumlahnya juga sama, yaitu 3. Sedangkan yang kedua itu bukan merupakan korespondensi 1-1 karena jumlah anggota domain dan kodomain jelas tidak sama, dan anggota kodomain juga tidak memiliki pasangan di domain. Yang ketiga itu merupakan korespondensi 1-1 karena hanya memiliki satu pasang dari anggota domain tepat satu anggota ke kodomain. Dari nomor 4 juga merupakan korespondensi 1-1. Nomor 5 juga merupakan korespondensi 1-1. Jadi jelas ya, korespondensi 1-1 itu harus memiliki satu pasang dari tepat anggota dari domain ke kodomain. Tidak ada anggota yang kosong dan tidak ada anggota yang bercabang. Nomor 2, manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi 1-1? Yang A apakah merupakan korespondensi 1-1? Jadi yang A itu anggotanya AX, BZ, AY. Lihat yang depan itu kan ada A, B, dan A. A itu berulang 2 kali, maka bukan merupakan korespondensi 1-1.
yang B itu 1P, 2Q, 3P. Yang depan 1, 2, 3, yang belakang P, Q, P. Itu kan ada yang berulang, maka bukan merupakan korespondensi 1-1. Yang C, 5, 6, 6, 7, 7, 5. Yang S dilihat dulu 5, 6, 7, dan yang Y-nya 6, 7, 5. Tidak ada yang berulang, maka merupakan korespondensi 1-1. Yang D, itu ada 1, 2, 2, 3, 3, 4. Yang lihat yang depan 1, 2, 3 tidak berulang, terus yang belakang 2, 3, 4 tidak berulang, maka merupakan korespondensi 1-1. Yang E itu ada 22, 24, 26. Lihat yang X dulu. 2, 2, 2 itu jelas bukan merupakan korespondensi 1-1 karena 2 berulang sebanyak 3 kali. Dan yang F itu A, 2, C, 6, B, 4. Yang depan itu kan A, C, B tidak berulang, yang belakang 2, 6, 4 tidak juga berulang. Maka merupakan korespondensi 1-1. Jadi yang merupakan korespondensi 1-1 adalah C, D, dan F. Yang nomor 3, diketahui P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan H anggotanya A, B, C, D, E, F. Pertanyaan yang pertama, berapa banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan G? Dan yang B, sebutkan 2 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi 1-1 dari himpunan P ke himpunan G. Yang A itu banyaknya anggota adalah 6. Jadi, banyak korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi yaitu 6 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Dan yang B, himpunan yang pertama yaitu 1 dengan A. Himpunan domain ke kodomain yaitu 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, dan 6F. Sedangkan yang kedua yaitu 1 dengan B, 2 dengan C, 3 dengan D, 4 dengan E, 5F, dan 6A. Nomor 4, jika A anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, apakah fungsi F yang memetakan A ke A yang didefinisikan di bawah ini merupakan fungsi korespondensi 1-1? Yang A rumus fungsinya fx sama dengan negatif x. Yang B, fx sama dengan x kuadrat. Yang C, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Yang A, X-nya diganti dengan negatif 2, maka negatif dikali min 2 sama dengan 2. Diganti dengan negatif 1 sama dengan 1, diganti dengan 0 sama dengan 0, diganti dengan 1 sama dengan negatif 1, dan diganti dengan 2 sama dengan negatif 2. Jadi F itu merupakan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena kodomennya dari yaitu 2, 1, 0, negatif 1, dan 2. Tidak ada yang berulang, maka merupakan korespondensi 1-1. Yang B itu fx sama dengan x kuadrat. X diganti dengan negatif 2, maka negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Diganti dengan f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Diganti dengan 0, F0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0, F1-nya sama dengan 1, dan F2 sama dengan 4. Apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Jelas bukan. Kenapa? Karena dari kodomennya terdapat 4 yang berulang dan 1 yang berulang, maka F bukan merupakan fungsi korespondensi 1-1. Yang C, Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. X diganti dengan negatif 2, F negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 7. F negatif 1 sama dengan 1. F0 sama dengan negatif 1, F1 sama dengan 1, dan F2 sama dengan 7. Apakah merupakan korespondensi 1-1? Bukan, karena terdapat 1 yang berulang sebanyak 2 kali dan 7 juga berulang, maka terdapat cabang di situ. Jadi F bukan merupakan korespondensi 1-1. Yang nomor 5, diketahui K himpunan jenis-jenis segitiga. L sama dengan himpunan besar sudut segitiga. Yang A, gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan K ke himpunan L. Yang B, berapa banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi?
Itu kan K anggotanya yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Dan yang L besar sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat, sama dengan 90 derajat, dan lebih dari 90 derajat. Jika digambar menggunakan diagram panah, yaitu A anggotanya lancip, siku-siku, dan tumpul, dan B anggotanya kurang dari 90 derajat, sama dengan 90 derajat, dan lebih dari 90 derajat. Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Siku-siku itu yaitu sama dengan 90 derajat. Yang tumpul itu lebih dari 90 derajat. Besar sudutnya ya ini. Yang B, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi, yaitu 3 faktorial. Karena anggota himpunan A itu ada 3, anggota himpunan B juga ada 3. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Sekarang latihan soal, silakan materi ditulis dulu di buku tulis masing-masing, lalu mengerjakan soal juga di buku masing-masing ya. Untuk yang masih belum paham bisa ditanyakan di grup diskusi. Untuk pengumpulannya silahkan langsung japri saja. Terima kasih, selamat mencoba, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.